adik-adik. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah kita dengan tema Aku Murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan diri kita, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan dan mengangkat puji-pujian bagi Allah. Untuk memulai ibadah kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur ya Bapa atas segala berkat yang masih senantiasa Kau berikan kepada kami di sepanjang hari yang indah ini. Bapa, sekarang kami berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami ya Bapa, agar segalanya berjalan dengan lancar, dan agar kiranya firman-Mu dapat kami teladani di dalam kehidupan kami. Ya Bapak, juga berkatilah pembawa firman kami, Pak Dedi ya Bapak, kiranya Engkau memberkati beliau agar beliau dapat memberikan firman-Nya dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk melanjutkan ibadah kita, marilah kita bernyanyi lagu pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Salam adik-adik yang saat ini berada di rumah, saatnya kita akan melaksanakan ibadah kita pada Minggu 28 Maret 2001. Temanya, Aku Murid Tuhan Yesus, yang diambil dari Matius 26 ayat 69 sampai 75. Untuk adik-adik kami di rumah, tolong dibuka Alkitabnya dan dibaca di rumah ya adik-adik. Saya ulangi lagi, Matius 26 ayat 69 sampai 75. Jadi sebelum kita ibadah adik-adik, mari kita lipat tangan, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan, begitu juga berkat yang Tuhan berikan bagi kami, terkhusus juga bagi adik-adik kami remaja yang saat ini di rumah Tuhan untuk mengikuti ibadah live streaming saat ini Tuhan. Bapa, terima kasih untuk ini semua Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, agar kami mampu menangkap maksud Tuhan. Dan berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mampu melaksanakannya juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan salah dosa yang telah kami perbuat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, di sini saya ulangi, tema kita, Aku Murid Tuhan Yesus. Yang diambil, firman Tuhan yang diambil di sini, Matius 26 ayat 69 sampai 75. Adik-adik kami remaja yang ada di rumah, di sini sedikit saya akan menjelaskan firman Tuhan ini. Saat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali tantangan adik-adik, terutama untuk adik-adik kami remaja. Baik itu dalam permasalahan kita juga, dalam pergumulan kita sehari-hari, terutama di dalam pergaulan kita adik-adik. Jadi di sini kita untuk adik-adik kami remaja, saya akan menyampaikan di sini tantangan-tantangan bagi kita, bagi adik-adik kami yang saat ini mengalami satu goncangan ataupun tantangan iman kepercayaan kita. Iman kepercayaan kita tetap adik-adik.
Itu iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah sebagai juru selamat kita, penebus dosa-dosa kita adik-adik sebagai manusia yang berdosa. Di sini kita juga mau mendengarkan firman Tuhan ini dari cerita Petrus, perjalanan Petrus di firman Tuhan di Matius 26 ayat 69 sampai 75. Tapi sebelumnya ada cerita di adik-adik kami tentang penangkapan Tuhan Yesus dan dibawa ke Mahkamah Agama sebelum dari Matius 26 yang kita saat ini, tema kita ini adik-adik, Matius 26 ayat 69 sampai 75. Di sini Tuhan Yesus difitnah adik-adik. Sebelum kita masuk ke ayat ini, di sini Tuhan Yesus difitnah orang-orang yang memberikan saksi dusta kepada Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus dihukum mati di kayu salib. Tuhan Yesus ini sanggup untuk memberikan nyawanya supaya kita dapat ditebus dari dosa-dosa kita. Dan kita diselamatkan dan kita diberikan kasih karunia dari Allah Bapa kita. Kita kembali ke cerita Petrus adik-adik. Dengan adanya perjalanan penangkapan Tuhan Yesus dan akan dihukum mati untuk menebus dosa-dosa kita, maka di sini Petrus yang adalah murid Tuhan Yesus, yang sering bersama Tuhan Yesus, tiba-tiba adik-adik menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Alasan Petrus menyangkalnya supaya ia nyaman adik-adik. Aman. Nah, jadi dia lupa apa yang telah dinyatakannya pada dirinya kepada Tuhan Yesus. Dia rela mati demi Tuhan Yesus. Itulah iman kepercayaan Petrus kepada Tuhan Yesus adik-adik. Dan di sini penyangkalan Petrus terhadap Tuhan Yesus ada 3 kali adik-adik disangkal Petrus kepada Tuhan Yesus. Pertama, hamba perempuan datang kepada Petrus, katanya, coba adik-adik baca, buka Alkitab kita, di situ dinyatakan di Matius 26 ayat 69, hamba perempuan datang kepada Petrus katanya, engkau juga selalu sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tapi Petrus menyangkal adik-adik, di depan semua orang. Apa katanya? Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Itu tercantum di Matius 26 ayat 70. Yang kedua, penyangkalan Petrus. Ada hamba yang lain melihat Petrus di pintu gerbang. Hamba yang lain ini berkata kepada orang-orang di situ, orang ini, Petrus masuknya adik-adik, bersama dengan Yesus, bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Itu tercantum di Matius 26 ayat 71. Petrus juga menyangkalnya yang kedua kali adik-adik. Dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Maksudnya orang itu Tuhan Yesus adik-adik. Itu terdapat di Matius 26 ayat 72. Dan ketiga adik-adik, dia menyangkal. Orang-orang yang ada di situ juga datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu. Nyata dari bahasamu. Jadi Petrus sebelumnya adik-adik mempunyai bahasa hampir sama dengan Petrus, sama dengan Tuhan Yesus. Di situ tercantum di Matius 26 ayat 73. Petrus lagi menyangkal adik-adik. Kembali dia menyangkal. Dan sambil mengutuk. Dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan saat itulah ayam berkokok adik-adik. Situ pun tercantum di Matius 26 ayat 74. Petrus teringat akan perkataan Tuhan Yesus kepada dirinya. Bahwa ia akan menyangkal sebanyak 3 kali. Menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali adik-adik. Dan saat itulah juga Petrus sadar. Ia pun menangis. Dan ternyata dia sadar, sesadar-sadarnya bahwasanya dia ingat di dalam perjalanannya kepada Tuhan Yesus, dia telah mempertaruhkan nyawanya juga untuk Tuhan Yesus. Itu yang dinyatakan iman kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik kami yang di rumah, kita di sini dapat belajar adik-adik. Dari penjelasan firman ini, kita dapat menangkap maksud Tuhan kepada kita pada ibadah minggu ini. Yang pertama adik-adik, untuk kita dan adik-adik kami harus berani menyatakan identitas kita adik-adik. Sebagai murid Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus, baik dari perkataan kita adik-adik, dari ucapan kita yang baik, dan maupun perbuatan kita yang baik adik-adik. Meskipun kita
Di saat ini adik-adik, selama masa COVID ini juga, kita saat ini dalam keadaan sulit. Apapun kesulitan kita, apapun tantangan kita nyatakan identitas kita di semua adik-adik pergaulan kita, di pertemanan kita di luar dari rumah, di luar dari ibadah, di luar dari gereja ini. Yang kedua, dari penjelasan firman Tuhan ini, kita tangkap keberanian untuk menyatakan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus harus didasari oleh kasih kepada Dia. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Kenapa kita tidak mau mengasihi sesama kita sebagai ciptaan Tuhan? Jadi di sini keberanian untuk menyatakan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus harus didasari oleh kasih kepada Dia yang terlebih dahulu telah mengasihi kita. Inilah firman Tuhan yang telah saya sampaikan adik-adik. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Bapa, kami percaya Tuhan, apa yang kami dengar ini, kami memohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan memberikan kekuatan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mampu, adik-adik kami mampu Tuhan, adik-adik kami remaja yang ada saat ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kuatkan mereka Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka mampu melaksanakan apa yang telah didengar, bahwasanya dia berani menyatakan identitas sebagai iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus, dan tetap dia mengasihi sesama ciptaan Tuhan dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua. Terima kasih Bapa. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, agar kami berkenan menjadi anak Tuhan dan mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ini semua ini atas kehendak Tuhan Yesus saja yang terjadi bagi kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membebaskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Mari kita menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih karunia dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kegiatan kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan tadi. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan tadi dapat terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan berpisah dan akan melanjutkan kegiatan kami yang lainnya. Kiranya Tuhan yang memberkati segala kegiatan kami agar dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kiranya Tuhan yang mengampunkan segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Terima kasih, Bapa, terima kasih,
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kak Angel mau mengingatkan lagi untuk adik-adik semuanya, yang mau memberikan persembahan boleh diantarkan ke gereja atau boleh melalui kris yang tertera di layar, dengan catatan persembahan untuk Komisi Anak dan Remaja. Sekian untuk ibadah kita hari ini. Jangan lupa untuk minggu selanjutnya tetap ditonton ya videonya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.